Ini sebenarnya sedih nih kalau ceritain nih. Mau ceritain nggak apa-apa ya? Tisu siapin satu-satu, takut pada nangis. Sebelum kuliah itu saya kebetulan lulus di SMA itu 2013 dan saya sempat nggak gap year, nggak ngelanjut untuk kuliah selama 3 tahun. Saya tuh sempat coba daftar kedinasan gitulah angkatan, tapi memang qadarullah nggak pernah masuk, gagal terus. Saya juga nggak tahu gagal di mana. Saya tuh selalu gagal di tes seleksi tingkat akhir, sampai akhirnya di sela-sela saya mendaftar dan nggak kuliah, di apa namanya, ada kesempatan untuk berangkat umroh pertama kali. Nah dari situ akhirnya setelah pertama kali berangkat umroh, jeda 2 minggu saya berangkat lagi umroh untuk menjadi pendamping. Nah setelah itu saya berangkat menjadi pendamping, mulailah saya di tahun depannya setelah jadi pendamping di tahun 2000, kalau nggak salah di 2016, di 2017 saya berangkat lagi menjadi pendamping. Jadi bisa dibilang saya mulai jadi tour leader itu di tahun 2016. Di tahun 2016 saya baru serius jadi tour leader. Alhamdulillah sih jemaah selama saya bawa ya, khususnya pertama kali. Mungkin karena sisi lain dari itu saya tanggung jawab, mau bantu gitu, caring, ringan tangan. Akhirnya jemaah yang berangkat tuh pada seneng gitu sama saya untuk didampingin sama saya menjadi tour leader, dan akhirnya ya udah dari situ seterusnya saya menjadi tour leader terus tuh Mas. Keberangkatan pertama itu bawa sekitar 250 orang, yang dampingin hanya 2 tour leader. Ya memang walaupun sebagai tour leader itu tugas pokoknya bukan cuma mendampingin jemaah, tapi ya harus punya wawasan. Tapi kan memang sebagai tour leader sendiri berperan sebagai pemimpin perjalanan aja Mas. Jadi di sana itu sudah ada guide lokal biasanya akan mendampingi seputar informasi umroh ataupun ibadah-ibadahnya. Saya selalu ngasih tahu gitu ke jemaah, bapak dan ibu, perlu ditekankan bahwasanya kita ini berangkat adalah ibadah. Jadi ketika nanti ada kendala ataupun masalah, ataupun ada sesuatu yang buat ibu dongkol, emosi, atau marah, perlu ditekankan Bu, ini datangnya ya bukan semata-mata dari kita. Mungkin memang benar ada dari kesalahan dari kita penyelenggara perjalanan umroh, tapi kan datangnya masalah juga bukan datang begitu aja. Pasti memang ada jalan dari Allah yang pengen tahu sampai mana kesabaran kita sebagai jamaah umroh gitu kan. Karena memang kita kesana itu kan niatnya ibadah ya Mas. Ya namanya ibadah, namanya orang pergi ibadah itu pasti banyak cobaannya. Berbeda sama orang mau jalan maksiat, pasti lancar tuh jalannya, lurus-lurus aja. Nah makanya saya selalu bilang ketika kita mau ibadah selalu lurusin, niatin hati kita tuh lurus mau ibadah, dan ikhlasin hati kita gitu. Ketika ada kendala ataupun masalah, ataupun ternyata mau makan ngantrinya panjang, ya memang begini jalannya gitu, memang sudah begini yang Allah takdirkan buat kita. Lagi pula ketika berangkat kita ke Tanah Suci Mekah, itu setiap kebaikan yang kita lakukan di sana, kesabaran, bukan cuma sabar semata-mata kita sabar aja dapat pahala sabar, tapi itu dikalikannya 100.000 kali lipat gitu, berlipat-lipat ganda. Jadi buat sebagai jemaah gitu, jemaah umroh, kalaupun ketemu banyak masalah, banyak kendala, ya bersabar gitu. Ya kita sabar aja, kita zikir kenapa kita begini, kenapa kita begitu, toh juga pahalanya 100.000 kali lipat. Biasanya kan sebelum perjalanan atau pergi atau malam kita suka absen gitu. Mana nih lagi kemana, ibu ini kemana, ibu ini kemana. Ada salah satu ibu yang nggak pernah nongol, akhirnya kita cari ke kamarnya, ternyata dari teman sekamarnya konfirmasi dia ini belum pulang dari pagi. It's okay, menurut kita sebagai pemandu perjalanan
ya mungkin masih mereka tuh masih fokus ibadah atau di mana di Masjidil Haram atau keliling atau kemana. Jadi kita masih positive thinking aja. Ternyata sudah sampai malam nggak pulang juga. Sampai besok paginya nggak pulang juga. Sampai akhirnya lusa setelah itu kita harus berangkat menuju Jakarta. Dan ternyata si ibu nggak pulang juga tuh, sudah 2 hari nggak pulang juga. Sampai akhirnya kita cari keliling, kita tanya ke kantor polisi, nggak ada. Kita tanya ke rumah sakit, nggak ada. Kita tanya ke orang yang meninggal juga nggak ada. Karena kan ada banyak kemungkinan kan mas ketika jamaah hilang kan. Kita tanya ke penanggung jawab kita di sana juga nggak ada juga. Wah kita kebingungan kan. Sedangkan kita besok harus jalan nih ke Jakarta. Gimana nih? Apa yang mesti kita lakukan? Besoknya mau pulang, akhirnya malam-malam saya sama guide saya tuh kita ngobrol, kita sholat di sholat Isya di Masjidil Haram. Kata guide saya gini, Mas, kita coba yuk minum Zam-Zam. Kan Zam-Zam itu kan hadisnya adalah Zam-Zam itu, manfaat Zam-Zam adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan itu khasiat Zam-Zam. Jadi bukan cuma sebagai penghilang dahaga, bukan cuma sebagai penyembuh penyakit, tapi kalau memang kita punya niat sesuatu, kalau memang kita ikhlas, bisa jadi Zam-Zam itu sebagai perantara kita buat ngabulin doa itu. Ya udahlah, guys, saya akhirnya kita minum Zam-Zam, kita berdoa kalau memang ini adalah wasilahnya, adalah perantara buat doa kita sampai gitu cepat dijabah sama Allah. Ya udah, kita apa salahnya kita coba. Habis Isya kita minum Zam-Zam. Udah tuh habis minum Zam-Zam kita muter dulu sebentar. Habis itu kita keluar, tiba-tiba ada telepon, kring nomor Saudi nih. Ini nomor Saudi pasti dari orang sini kan. Kita angkat, ternyata yang nelpon itu adalah penanggung jawab di sana. Dan nelpon ngasih konfirmasi, Stad, ke guide saya, Stad, ini ada jamaahnya atas nama ini ya? Oh iya betul, udah hilang udah 2 hari. Ini ada jamaahnya nih ketemu, sudah di Jeddah. Jadi tuh Mekah sama Jeddah itu perjalanannya 2 jam naik bus. Kok bisa sampai ke sana gitu kan? Ya udah, setelah ditanya-tanya ternyata si ibu ini, jadi tuh dia waktu di Madinah tuh dia dititipin sama anaknya minta tolong beliin perhiasan. Tapi karena waktunya nggak cukup dan belum dapat, akhirnya berangkatlah kita ke Mekah. Nah selama di Mekah dia kepikiran mas, dititipin anaknya ini belum sampai, titipannya belum ada nih. Akhirnya dia jalan sendiri, dan karena dia nggak tahu, terusnya dia mutusin buat naik bus sembarang, kebawalah ke Jeddah sampai 2 hari. Ya udah, akhirnya setelah ditelepon ketemu, dianterin lagi ke hotel. Ya udah, besoknya kita pulang. Alhamdulillah semuanya selamat gitu kan, semuanya nggak ada kendala yang berarti, dan kita bisa pulang menuju Jakarta. Ya lumayan jadi tantangan banget, challenge buat saya, berat banget karena saya sebelumnya nggak pernah sama sekali ketemu orang banyak ataupun ngurusin orang banyak, dan tiba-tiba ngurusin ratusan orang itu menantang banget sih buat saya. Seru, yang pertama seru, terusnya punya banyak pengalaman, akhirnya dari situ punya banyak keluarga baru, relasi, karena kita ketemu orang banyak kan. Dan ketemu orang banyak juga bukan cuma 1 hari 2 hari, tapi 10 hari kita dampingin terus menerus. Jadi akhirnya setelah pulang ya kita punya keluarga baru sih. Buat jemaah yang sudah mendaftar, bersabar gitu kan. Memang ini cobaannya. Selama kita niat kita sudah untuk berangkat ke Tanah Suci, kita sudah mendaftar. Tapi kalau misalkan umur belum sampai gitu, ketika sudah mendaftar ternyata umurnya belum, nggak diberikan umur yang panjang, Allah juga nggak buta gitu. Pasti tahu niat kita adalah sebagai jemaah yang mau berangkat umroh. Ya otomatis Allah udah catat niat kita sebagai mau umroh, ya udah pasti pahalanya udah pasti dapat sama lah kayak umroh. Sebagaimana layaknya seorang muslim ya kita bersabar. Dan untuk yang belum mendaftar,
umroh itu bukan buat siapa yang mampu sih mas sebenarnya. Karena ketika kita mampu dan kita nggak mau, ya udah nggak bakal ada kesempatan buat berangkat. Tapi ya banyak kuat tuh umroh itu bukan, Allah tuh bukan memanggil orang yang mampu, tapi Allah manggil orang yang mau, yang yakin sama rindu. Walaupun belum waktunya, tapi ketika kita sudah mau, sudah yakin, sudah rindu gitu, walaupun kita belum berangkat dan sudah menimbulkan rasa rindu, ya pasti otomatis secara nggak langsung juga udah mempersempit peluang kita, udah memperbesar peluang kita untuk berangkat umroh. Karena kita sendiri udah mau, kalau udah mau udah otomatis sudah nabung, udah ngumpulin. Ya dari niat kita kayak gitu aja nggak mungkin lah gitu kan, Allah gitu ngelihat kita yang sudah rindu banget, yang sudah yakin banget dan mau, nggak ngasih kita kesempatan.